Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan saya Dwi Fajaria, NPM A1L019043. Saya mahasiswi Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara bimbingan kelompok dengan topik tugas dan bimbingan kelompok dengan topik bebas serta konseling kelompok. Nah, di sini ada 10 perbedaan. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam bimbingan kelompok topik tugas, tujuan yang ingin dicapai yaitu penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas. Kemudian, bimbingan kelompok dengan topik bebas itu tujuan yang ingin dicapai yaitu pengembangan pribadi dan pembahasan masalah ataupun topik-topik itu secara umum dan luas, kemudian mendalam dan bermanfaat bagi para anggota kelompok. Kemudian dalam konseling kelompok, tujuan yang ingin dicapai yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang kedua, jumlah anggota. Nah, jumlah anggota dari bimbingan kelompok topik tugas itu tidak terlalu dibatasi. Nah, bisa sampai 60 sampai 80 orang. Sedangkan dalam bimbingan kelompok topik bebas itu dibatasi 10 sampai 15 orang. Kemudian dalam konseling kelompok itu jumlah anggotanya dibatasi sampai sekitar 10 orang. Kemudian yang ketiga, itu kondisi dan karakteristik anggota, di mana dalam bimbingan kelompok topik tugas itu relatif homogen. Kemudian, bimbingan kelompok topik bebas itu juga bersifat homogen, begitu juga dengan konseling kelompok itu kondisi dan karakteristik anggotanya juga homogen. Lalu yang keempat, itu format kegiatan, di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas itu format kegiatannya bersifat klasikal atau lebih luas. Sedangkan dalam bimbingan kelompok topik bebas itu format kegiatannya bersifat kelompok kecil. Begitu pula dengan kegiatan dalam konseling kelompok itu format kegiatannya bersifat kelompok kecil. Lalu yang kelima, peranan anggota kelompok, di mana bimbingan kelompok topik tugas ini peran anggota kelompok ini menerima informasi untuk kegunaan tertentu. Sedangkan dalam bimbingan kelompok dengan topik bebas, peranan anggota itu aktif untuk membahas permasalahan ataupun topik umum tertentu yang hasil pembahasannya itu nanti berguna bagi para anggota kelompok. Kemudian juga anggota berperan aktif, berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial. Lalu dalam konseling kelompok, peranan anggota kelompok ini juga aktif untuk membahas permasalahan tertentu atau masalah pribadi yang dalam membantu memecahkan masalah teman sesama anggota kelompok ini. Kemudian juga berpartisipasi aktif dalam dinamika interaksi sosial dan juga menyampaikan pendapat mengenai pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh teman atau anggota kelompoknya. Lalu yang keenam, ada suasana interaksi, di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tugas ini bersifat monolog atau dialognya itu terbatas. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan topik bebas, suasana interaksinya ini multi arah dan mendalam dengan melibatkan aspek kognitif. Kemudian, dalam kegiatan konseling kelompok itu, suasana interaksinya ini juga multi arah, mendalam dan tuntas dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, dan juga aspek-aspek kepribadian lainnya tentunya. Dan yang ketujuh, ada sifat isi dari pembicaraan. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tugas, sifat isi dari pembicaraan ini bersifat umum dan tidak rahasia. Begitu juga dengan kegiatan bimbingan kelompok dengan topik
bebas. Itu juga sifat isi pembicaraannya bersifat umum dan juga tidak rahasia. Namun dalam konseling kelompok itu sifat isi pembicaraannya pribadi dan rahasia. Nah, yang kedelapan itu lama kegiatan. Nah, dalam bimbingan kelompok dengan topik tugas, lama kegiatan ini berakhir apabila informasi itu telah disampaikan. Kemudian dalam bimbingan kelompok topik bebas, lama kegiatannya ini berkembang sesuai dengan tingkat perubahan dan pendalaman masalah atau topik. Dan dalam konseling kelompok, lama kegiatan ini sesuai dengan tingkat pendalaman dan penuntasan pemecahan masalah yang tadinya dibicarakan. Lalu yang kesembilan ada evaluasi, di mana dalam bimbingan kelompok dengan topik tugas itu evaluasinya dapat tanpa evaluasi. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok dengan topik bebas itu bisa dengan evaluasi proses, di mana keterlibatan anggota evaluasi proses ini di mana adanya keterlibatan anggota. Kemudian ada evaluasi isi, di mana ke dalam pembahasan evaluasi ini ada dampak, pemahaman, dan dampak kegiatan terhadap anggota. Lalu dalam konseling kelompok itu juga ada evaluasi proses, di mana keterlibatan anggota, kemudian evaluasi isi, di mana kedalaman dan ketuntasan pembahasan yang masalah yang sudah dibahas. Nah, dan kemudian evaluasi dampak, sejauh mana anggota yang memiliki masalah pribadi ini yang dibahas tadi itu merasa mendapatkan alternatif pemecahan masalahnya atau penuntasan masalahnya tadi. Kemudian yang terakhir itu yang ke-10, pelaksana atau pemimpin kelompok. Nah, di mana dalam kegiatan bimbingan kelompok topik tugas ini pemimpin kelompok atau pelaksananya bisa guru pembimbing ataupun dari narasumber lain. Kemudian yang kegiatan bimbingan kelompok dengan topik bebas, pelaksananya bisa dari guru pembimbing ataupun guru BK atau juga konselor. Begitupun dengan kegiatan konseling kelompok, itu pelaksana atau pemimpin kelompoknya bisa dari konselor, guru BK, ataupun narasumber yang lainnya. Nah, baiklah teman-teman, itu saja 10 perbedaan mengenai kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tugas, kemudian kegiatan bimbingan kelompok dengan topik bebas, dan juga konseling kelompok tentunya. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.